Oke guys, jadi langsung saja kali ini kita akan membuat yang seperti ini guys. Oke, jadi pertama-tama kita buka Adobe After Effects kita guys. Kemudian kita ke Composition. Oke, pokoknya kita ke Composition ini guys. Terus kita klik New Composition. Kemudian kita gunakan yang HDTV yang 25 frame. Sebenarnya ini bebas sih guys, terserah kalian. Kalian mau pilih yang mana juga boleh, tapi biasanya saya pakai yang ini. Terus ini biarin width dan height-nya. Terus untuk durationnya ini saya buat 30 detik saja guys, karena ini hanya tutorial. Tapi biasanya kalau kalian mau bikin itu sesuaikan dengan durasi lagu kalian guys. Backgroundnya biarkan hitam dan klik OK. Oke, setelah itu kita klik kanan di sini guys, kita new solid. Oke, jadi di sini kita akan membuat gridnya dulu guys, bagian bawahnya itu. Jadi kita kasih nama di sini grid. Kemudian ini biarkan dan klik OK guys. Setelah itu kita ke efeknya guys. Kita masuk ke bagian efek and preset. Kemudian kita pilih grid. Kemudian pastikan yang di generate kalian pilih grid. Kalian bisa klik 2 kali. Kemudian kita setting untuk anchornya ini kita buat dia -30. Terus untuk cornernya 120. Terus untuk bordernya kita buat 3 guys. Oke, setelah itu kita copy grid yang di bawah ini guys. Caranya dengan menekan Ctrl D pada keyboard kita. Kemudian kita atur bordernya, kita perbesar ya guys, sehingga menjadi titik hitam kecil guys, seperti inilah kurang lebih. Kemudian kita centang invert grid, jadi kita bisa perkecil lagi titiknya ini guys. Oke, seginilah kira-kira. Kemudian kita atur posisinya guys, kita tempatkan dia di sudut paling bawah. Kemudian kita copy lagi guys, gridnya yang di atas, kita Ctrl D lagi. Dan kita atur posisinya dia sedikit ke atas. Oke. Kemudian kita turunkan sedikit opacity-nya. Caranya kita klik bagian atas, kemudian kalian tekan Ctrl pada keyboard. Kemudian klik semuanya, oke, seperti itu. Kemudian kalian tekan T guys. Kemudian opacity-nya kita turunkan dia menjadi kurang lebih 75% guys. Kemudian kita klik kanan lagi di sini guys, kita buat new solid lagi. Di sini kita akan membuat box-nya guys, kotak-kotaknya itu. Jadi kita beri nama dia di sini box. Kemudian width-nya kita rubah guys, menjadi 150. Height-nya juga 150. Kemudian untuk color-nya kita rubah dia menjadi warna putih. Kemudian klik OK guys. Oke guys, jadi setelah itu kita harus memasukkan rumus guys. Jadi untuk membuat kotak-kotaknya ini bergerak secara random, jadi kita perlu memasukkan rumus yang seperti ini guys. Untuk rumusnya ini sendiri itu akan saya ketikkan di kolom deskripsi guys. Jadi kalian bisa cek di sana. Oke, jadi sekarang kita copy ini dulu. Ctrl C. Kemudian kita buka bagian boxnya ini guys. Terus transform. Kemudian kita tekan Alt pada keyboard. Dan klik stopwatch yang ada di position. Kemudian kita hapus yang transform position ini. Dan Ctrl V. Paste ya yang rumus tadi di sini guys. Yap, jadi kalian bisa lihat dia sudah bergerak-gerak guys kalau kita play seperti ini. Tapi dia belum simetris, belum masuk ke kotaknya itu guys.
Jadi sekarang kita atur biar dia pas posisinya. Terus anchor point-nya ini kita rubah dah guys. Yang di sini, yang di belakang itu jadi 30. Oke. Kita lihat dulu guys. Terus yang di sebelah sini 75 kita kasih dia 70. Yep, sehingga dia pas masuk di kotaknya itu guys. Jadi kita play dan dia sudah simetris. Oke, setelah itu opacity-nya kita turunin guys. Kita dibuat dia sedikit redup. Oke, jadi kita akan membuat animasi guys. Jadi di start awal itu opacity dari kotaknya tersebut redup, kemudian ketika di tengah-tengah dia akan lebih menyala, kemudian pada akhirnya dia akan menjadi redup lagi. Oke, untuk cara settingnya seperti ini guys. Jadi kita tepatkan dulu kursornya ini di sini di bagian awal. Kemudian klik stopwatch pada opacity. Sebentar, kita buat dia jadi 0 dulu ini guys. Oke. Kemudian kita klik stopwatchnya ya. Kemudian kita posisikan dia kira-kira seginilah. Terus kita naikkan opacity-nya menjadi sekitar 75%, itu sudah cukup, oke. Kemudian kita tarik lagi di bagian akhir, itu berubah menjadi 0 lagi guys. Oke, jadi ini animasinya sudah tercipta. Yep, kurang lebih dia seperti itu. Jadi dari kita play dulu guys. Jadi dari redup, kemudian dia sedikit terlihat menyala, kemudian kembali redup lagi. Oke, setelah itu di bagian opacity-nya kita tekan Alt pada keyboard lagi guys, dan kita klik stopwatch-nya. Kemudian kita klik yang sebelah sini expression-nya, kemudian kita ke property, dan kita klik yang loop out duration yang sebelah sini guys. Oke, jadi kita sudah selesai untuk membuat boxnya. Oke. Dan ini sudah lumayan lah, lumayan bagus. Kemudian kita copy boxnya ini guys. Jadi kita akan buat dia kurang lebih 7 lah sekitar. Oke, jadi biar dia sedikit rame gitu guys. Sedikit klip gitulah dia. Kemudian kita bisa setting untuk waktu kemunculan boxnya ini guys. Oke, yang ini kita turunin dikit. Ini kira-kira segitu. Biar dia munculnya nggak bersamaan gitu guys. Biar ada jeda waktu. Oke. Kita bisa cek. Seperti itu guys. Oke, kemudian kita buat new solid lagi guys. Caranya klik kanan sebelah sini, terus ke new solid. Kemudian untuk width dan height-nya kita kembalikan dia ke standar, ukuran standar. Caranya tinggal kalian klik yang ini guys, make comp size-nya ini. Kemudian setelah itu color-nya biarkan dia warna putih dan klik OK. Oke, setelah itu kalian klik bagian efeknya ini guys. Bagian efek, terus ke generate. Kemudian pilih for color gradient. Di sini kita bisa setting warnanya guys. Jadi untuk warnanya bebas. Jadi saya akan gunakan hitam yang di sebelah sini. Kemudian di sebelah sini saya akan gunakan dia warna orange. Oke. Kemudian ini saya biarkan seperti itu. Kemudian kita bisa atur untuk posisi warnanya. Kita klik bagian yang di sini guys untuk yang warna hitamnya. Oke, kira-kira segini. Terus warna oranye juga bisa kita pindahkan. Oke. Terus warna pinknya juga bisa kita naikkan sedikit. Oke, jadi kurang lebih seperti itu guys.
Kemudian kita rubah untuk gininya guys, untuk model gininya guys. Kalau misalnya di sini tidak muncul dia seperti yang punya saya, kalian bisa tekan F4 pada keyboard guys. Oops, sebentar. Kalian klik dulu di sini, kemudian tekan F4 pada keyboard. Oke guys, jadi setelah kalian tekan F4 pada keyboard, jadi tampilan di sebelah sini akan berubah, akan ada menu mode seperti ini guys. Kemudian kalian Ctrl A ini semua guys. Oke, tekan Ctrl A pada keyboard. Kemudian kita rubah settingannya ini guys menjadi add. Oke, kemudian kita klik yang di bagian atasnya ini guys. Ups. Bagian atasnya sini yang kita gradiennya tadi, kita kembalikan dia ke posisi normal. Kemudian kita turunkan opacity-nya guys. Jadi kalian klik yang di sini, kemudian kalian tekan T pada keyboard untuk opacity. Kemudian kita turunkan dia biar gridnya ini kelihatan guys. Jadi kita kira-kira sekitar 122 mungkin. Oke. Oke, setelah itu kita buat new solid lagi guys. Klik kanan new solid. Kemudian kita ganti backgroundnya menjadi warna hitam. Kemudian klik OK. Oke. Oke, jadi kita bisa rubah namanya yang ini guys untuk backgroundnya yang tadi kita buat. Kita klik kanan di sini, kemudian kita rename biar kita tidak bingung nanti guys. Kita kasih dia nama background. Terus yang ini kita kasih nama karena kita akan membuat lingkaran, mungkin kita kasih nama lingkaran saja di sini. Oke, kemudian kita akan membuat max guys. Kita akan membuat lingkaran yang besar di sebelah sini. Oke, caranya kita klik yang ini guys, rectangular toolnya ini. Kita pilih yang ellipse. Kita klik ellipse toolnya ini. Kemudian dari atas ini ya. Kemudian tekan key pada keyboard. Oke, kita kira-kira kita buat segini dulu. Kemudian gunakan selection tool. Oke, kita tempatkan dia dulu di sini. Oke, kemudian kita atur untuk size-nya lagi guys. Kalian tarik yang di sudutnya ini guys. Di titik merahnya ini kita bisa setting, kita tarik lagi. Yep. Oke, kurang lebih seperti ini ya guys. Kemudian kalian klik invert di bawahnya ini guys, di max-nya ini. Oke, jadi dia sudah seperti itu. Oke, kemudian kita buka max one-nya ini guys. Dan untuk fadernya kita buat dia menjadi sekitar 560 guys. Kita bisa lihat untuk hasilnya, kita buat full dulu. Kita lihat hasilnya guys. Kita setting lagi di sini dia menjadi 500 mungkin. Oke, setelah itu kita akan menggunakan penggaris di sini guys. Jadi caranya kalian tekan Ctrl R pada keyboard guys. Yap. Kita kecilkan sedikit. Caranya kalian tekan Alt kemudian scroll guys. Oke. Sebentar. Yap, ini dia. Kalian klik di backgroundnya ini guys. Kalian klik, kita cari titik-titiknya ini untuk posisi biar dia simetris guys. Kemudian kita klik yang sebelah sini, kemudian kita tarik guys. Dan tempatkan dia di tengah-tengah. Oke, bagian atas juga. Oke, jadi kita sudah dapat bagian tengahnya ini guys. Nah, selanjutnya kita akan membuat lingkaran di tengahnya ini guys. Caranya kalian klik ellipse tools. Pastikan kalian tidak ada centang yang di bawah ini guys. Kalian pastikan klik ini dulu biar tidak tercampur. Kemudian kalian klik ellipse tool. Kemudian klik di tengah-tengahnya ini guys.
Kemudian tarik mouse-nya, kemudian kalian klik Ctrl plus Shift pada keyboard. Nah, dia jadi sudah posisinya di tengah-tengah seperti itu, guys. Jadi kita buat dia kurang lebih seginilah ukurannya. Jadi di sini ada tombol biru, guys. Jadi ini shift layer 1. Kemudian kita buka ellipse-nya ini, guys. Oke, untuk fill-nya kita matikan bagian mata yang ada di sebelah kiri ini, guys. Yap, kita tidak perlu fill-nya itu. Kemudian kita masuk ke stroke-nya ini, guys. Oke, untuk color-nya kita rubah. Di sini saya akan pakai warna biru. Oke. Untuk stroke width-nya kita buat ya sedikit tebal. Jadi saya akan gunakan 8 mungkin. Yap. Kemudian masuk ke dash. Dash-nya ini kita klik plus-nya ini, guys. Oke. Terus kita atur dash-nya di sini. Kita buat ukurannya sekitar 134 lah. Kemudian untuk offsetnya kita atur juga dia biar dia berada di tengah-tengah. Kalau kalian bisa gunakan Alt scroll, guys, untuk memperbesar biar dia sedikit kelihatan. Kemudian kalian gunakan Shift untuk munculkan tanda tangan seperti ini. Kemudian klik keyboard mouse kalian. Kalian bisa gerakkan seperti ini, guys. Oke, jadi offsetnya kira-kira kita buat segini. Oke. Kemudian Alt lagi kita kecilkan lagi, guys. Alt scroll. Oke, setelah itu kita kembalikan dulu ini, guys. Oke. Dan kita copy shape-nya ini, guys, dengan cara Ctrl D. Kemudian kita masuk ke ellipse-nya itu, guys. Content ellipse. Terus kita ke stroke. Oke. Kemudian kita atur ininya, guys. Stroke-nya ini kita buat dia sedikit mengecil. Oke, jadi pastikan kalian klik ini dulu selection tool-nya. Oke, setelah itu kita perbesar sedikit, Alt scroll. Oke, shift untuk munculkan tanda tangannya itu. Kemudian kalian klik ini, guys. Kemudian kalian bisa kecilkan, terus kemudian kalian tekan shift biar dia simetris. Kita buat ya seginilah kira-kira. Oke, setelah itu kalian klik tombol minus pada dashnya ini, guys, untuk memunculkan garisnya ini. Oke, jadi seperti itu. Oke. Setelah itu kita rapikan lagi. Oke. Kemudian kita akan membuat garis lagi, guys, untuk bagian dalamnya. Kemudian kalian klik shape layer 2-nya ini. Kemudian kalian tekan Ctrl D pada keyboard. Oke. Dan kemudian kita atur posisinya, guys. Jadi kalian klik titik birunya ini, kemudian tekan Shift. Oke, jadi kita buat dia kira-kira seginilah, guys. Kemudian kita Ctrl D lagi, guys. Kita copy lagi dan kita masukkan untuk lingkaran bagian dalamnya. Tekan Shift. Oke. Kemudian kita kita untuk ukurannya kita buat dia lebih kecil. Kita masuk ke kontennya ini, guys, ke ellipse. Kemudian bagian stroke. Dan kita rubah stroke width-nya menjadi 5. Kemudian kita Ctrl D lagi deh, yang di shift layer 4-nya ini, guys. Oke, kemudian kita kecilkan dia lagi. Oke, kurang lebih seginilah. Kita scroll sedikit ya, Alt scroll. Yup. Kita posisikan di tengah. Shift. Tarik ke atas. Oke, atau kalian bisa gunakan ini, guys. Fit up to 100%.
Kita hilangkan untuk ininya, penggarisnya dengan Ctrl R. Yep. Oke, setelah itu kita tambahkan efek glow, guys, pada garis-garis lingkarannya ini. Oke, kita mulai dari yang di sini dulu, yang bagian tengahnya. Kita klik shape layer 5-nya ini, kemudian kita masuk ke efek and preset. Kita cari glow, dan klik 2 kali, guys. Yep. Ini untuk membuat efek glow-nya, guys. Kita perbesar. Kita lihat. Nah, jadi kurang lebih seperti ini, guys. Ada cahayanya itu. Kemudian kita bisa copy glow-nya ini. Kita Ctrl C. Dan kita masuk ke shape layer nomor 4. Kita klik di sini dan Ctrl paste. Oke, jadi dia sudah bersinar. Kemudian kita paste lagi di layer nomor 3, guys. Yap, sudah bersinar seperti itu. Terus di shape layer nomor 2 kita tambahkan efek glow juga. Oke. Terus untuk shape layer nomor 1 coba kita tambahkan dulu, guys. Ya. Sip. Yep, kurang lebih seperti itu, guys. Kita tambahkan efek glow di semua lingkarannya. Oke, selanjutnya kita tambahkan musiknya, guys. Kita size-nya kita fit to 100% dulu. Oke. Setelah itu kalian klik composition, guys. Klik composition, new composition. Kita kasih nama music dengan huruf M besar, guys. Dan klik OK. Oke, kita ke bagian project. Kita tambahkan musiknya dulu, guys. Oke, jadi saya sudah siapkan musiknya ini. Kita tinggal tarik, geret, masukkan dia ke After Effects, taruh di projectnya sini dulu, guys. Kemudian kita rename. Untuk musiknya ini kita rename, kita ganti namanya menjadi audio. Kemudian musiknya ini kita tarik, kita geret, dan masukkan dia ke folder musiknya ini, guys. Oke. Setelah itu kita ke bagian COM1-nya ini yang kita buat tadi. Oke. Kemudian kita tarik musiknya ini, guys. Composition musik yang tadi sudah kita buat. Kita tempatkan dia di bawah, guys. Di paling bawah. Sekarang kita akan membuat spektrumnya, guys. Yang pertama-tama kita ke bagian atas, kita klik dulu di sini, kemudian kita klik kanan, kemudian new solid, guys. Kita kasih nama dia spektrum, audio spektrum. Kemudian klik OK. Kemudian pada efek and preset, kita cari audio spektrum. Oke, jadi ini dia di generate, kita klik 2 kali. Pastikan ininya yang kita seleksi, guys. Terus kita klik 2 kali di si audio spektrum. Yep. Terus untuk audio layernya kita masukkan musiknya, guys. Jadi dia ada di sini paling bawah, musik. Nah, jadi ini ada tombol-tombol grid untuk musiknya, guys. Jadi itu dia sudah masuk. Oke. Kita coba play. Kalau mau ngeplay kita turunkan dulu ininya, guys, apa namanya, biar dia tidak nge-lag. Kita kasihnya di posisi quarter saja. Kita coba play. Oke, jadi kurang lebih seperti itu, guys. Kemudian kita akan menyeting audio spektrumnya. Kita kembalikan dia dulu di half saja, biar gambarnya tidak terlalu pecah. Oke, jadi audio spektrumnya kita letakkan dia di bagian sini, guys, di bawah shape 1-nya. Kemudian kita tekan T. Untuk opacity-nya kita turunkan dia sedikit, guys. Ya, kurang lebih 50% lah. Oke. Terus kita rubah bagian normalnya ini menjadi add.
Oke, jadi ke bagian audio spektrum, kemudian kita klik ellipse toolnya, kemudian dari posisi tengahnya ini guys, kita buat lingkaran. Oke, seperti itu. Kemudian kalian tekan shift. Oke, kemudian gunakan ini guys, selection tool. Kita posisikan dia berada di atas dulu. Oke, kemudian kita klik 2 kali di sini guys. Yap, sehingga dia muncul kotak seperti ini. Kita atur posisinya. Kita gedein dia dikit dengan cara kalian klik shift, kemudian kalian tarik lagi, kemudian kita buat dia biar berada di atasnya ini guys. Kita gedein lagi dikit, pokoknya dia berada di posisi atas, kurang lebih seperti inilah guys. Oke, jadi sudah berada, oke, tepat di atas lingkarannya itu guys. Oke, setelah itu kita patch-nya ini yang di audio spektrumnya itu dari non kita rubah menjadi max 1. Terus start point-nya kita rubah yang di sebelah sini menjadi 350. Terus end point-nya menjadi 3150. Terus frekuensi band-nya menjadi 145. Terus height-nya menjadi 4400. Oke, jadi ini dia sudah muncul. Thickness-nya kita buat ya sekitar, kita kasih 6. Kemudian softness-nya kita biarkan 50%. Height-nya kita tambahkan lagi lah. Kita cek dulu guys. Oke, itu dia sudah lumayan. Kemudian kita coba cek untuk interpolation-nya ini guys. Biar warnanya sedikit berbeda. Oke, kurang lebih segitu. Setelah itu kita masuk ke sini guys, ke max-nya ini. Kita atur max expansion-nya guys. Oke, kita kurang lebih sekitar 180-an lah, 180-an, kira-kira segini cukup lah, biar nggak kotak-kotak banget gitu guys. Kita kecilin dulu, kita fit. Oke, jadi ini masih terlihat kotak seperti itu. Kita tambahkan lagi, yep. Kita kasih dia di 250-an lah guys. Oke, setelah itu side-nya guys, kita pakai yang side B saja, bagian luarnya aja, biar bagian dalamnya dia tidak masuk. Oke, setelah itu kita copy lagi guys, kita copy audio spektrum yang sudah kita buat tadi, Ctrl D. Kita atur posisinya sekarang. Oke, sebentar, gedein dikit. Ups. Oke, jadi kita tarik lingkarannya ini guys. Kita tarik, kemudian tekan shift. Kita akan membuat bagian dalamnya ini guys. Oke, kemudian kita setting untuk warnanya biru saja, kita ganti warna biru biar sedikit gelap. Yep, seperti itu. Kemudian size-nya kita kecilkan dia sedikit, maksimum height-nya ini guys, kita buat dia di 4200 ya, kira-kira segitu cukup. Oke, kemudian kita Ctrl D lagi guys, audio spektrumnya ini guys. Kemudian kita posisikan dia di bagian tengahnya sekarang guys. Yep, seperti itu. Kita ganti lagi warnanya. Warnanya sesuai selera kita. Kita kasih warna hijau mungkin. Oke, yang di sini juga hijau. Oke. Kita maksimum height-nya kita turunkan lagi. Kita buat dia 1000 saja, oke. Dan frekuensi. Ya, end frekuensinya kita mainkan sekarang guys.
Yap, kita buat dia di 300 saja. Height-nya kita turunkan sedikit. Yap, di 650. Oke. Oke, kemudian kita copy lagi, guys. Kita copy Ctrl D lagi. Kemudian kita taruh dia di bagian bawah sekarang, guys. Tekan Shift. Oke, kurang lebih segitu. Kita ganti lagi warnanya menjadi warna kuning. Sekarang kita rubah ininya, guys. Side option, display optionnya, guys. Kita ganti dia menggunakan analog dots. Oke. Kemudian ininya, maksimum height-nya kita turunkan lagi menjadi 400. Kemudian kita atur untuk end frekuensinya. Kita gedein dulu, guys, karena dia tidak kelihatan. Untuk end frekuensinya ini kita buat sekitar 600. Kita terlalu kecil. Kita rubah height-nya. Nah, itu dia sudah kelihatan. Height-nya kita buat dia sekitar 900. Oke. Kemudian softness-nya kita naikkan menjadi 100%. Oke. Yep, jadi sudah selesai. Oke. Kemudian kita tambahkan efek lagi, guys. Kita kasih dia efek lagi di audio spectrum yang pertama ini, guys. Kalian bisa klik di sini. Yep, jadi yang ini, guys. Kita akan masukkan dia efek biar dia sedikit glow. Jadi kita masuk ke efek and presetnya ini, kita cari glow. Klik 2 kali glow. Yep, jadi dia sudah glow. Kemudian kita tambahkan lagi efeknya, guys. Kita tambahkan sisi ini dia, guys. Kita tambahkan sisi light brush 25. Klik 2 kali. Nah, jadi dia seperti itu, guys. Kemudian kita cek dulu. Oke. Atau kita bisa copy ini dulu, guys. Kita copy yang ini. Yang ini, guys, kita copy dulu, guys. Kita Ctrl D. Yep. Terus bagian kopinya itu kita hapus glow dan gininya, guys. Dan sisi light brushnya. Nah, jadi dia seakan-akan tertumpuk gitu, guys. Jadi dia tertumpuk. Oke. Karena kita hapus glow-nya, sedangkan yang di sini itu ada glow-nya dan sisi light brush-nya. Kalau kalian mau rubah warnanya masih bisa, guys. Kita rubah warnanya sedikit biar sedikit beda dia. Kita kasih dia di warna biru mungkin. Oh, warna ungu saja. Oke. Kemudian yang di sini juga kasih warna ungu. Ups. Oke. Sini warna ungu juga. Seperti itu, guys. Jadi dia ada cahayanya. Yep. Kemudian kita juga bisa tambahkan hal yang sama juga, guys. Untuk bagian yang ini, kita ganti dulu warnanya. Sebenarnya terserah kalian sih mau kasih warna apa. Tapi ini cuma untuk membedakan saja. Kemudian kita Ctrl D, guys. Kita akan membuat efek glow dan sisi light brush-nya. Kemudian yang di sini kita masukkan sisi light brush. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi efek glow. Yup, seperti itu. Jadi dia sudah ada glow dan light brush-nya. Kita bisa ganti warnanya lagi, guys. Untuk membedakan saja. Mungkin warna hijau. Oke, kita kasih warna hijau. Yep. Jadi ada warna biru dan warna hijau. Jadi kita lihat hasilnya. Nah, kurang lebih seperti itu, guys. Selanjutnya kita akan membuat warnanya ini menjadi sedikit lebih cerah, guys. Jadi di sini kalian bisa klik kanan, kemudian kalian pilih adjustment layer.
Kemudian kalian masuk ke Effect and Preset. Kemudian pilih Curve. Klik 2 kali. Nah, kita setting sekarang warnanya, guys. Yep, kurang lebih seperti itu. Kemudian gunakan Ctrl titik 2, guys, untuk menghilangkan garis yang tadi, garis position tengahnya itu, guys. Jika ini warnanya kurang terlalu terlihat, kita masuk ke bagian backgroundnya ini, guys. Terus kita rubah ininya, guys, menjadi add. Oke, kemudian kita opacity-nya, guys. Kita klik T, kita naikkan sedikit opacity-nya. Yep. Oke. Kemudian kita masuk ke adjustment layer yang kita buat tadi. Kita setting kurvanya, guys. Yep. Kemudian kita gelapkan bagian pinggir. Oke, jadi kurang lebih seperti itu, guys. Yep, sudah cukup sedikit menarik. Selanjutnya kita buat timernya, guys. Kita bisa setting di sini, klik kanan New Text. Oke, kita tekan 0,0.200. Oke. Kemudian di teksnya ini, oke, kita masuk ke source teksnya ini. Kalian tekan Alt, kemudian klik stopwatch-nya ini, guys. Oke. Kemudian kita masukkan untuk time-nya. Jadi kita gunakan rumus lagi, guys. Jadi di sini saya sudah buatkan rumusnya untuk time-nya. Nanti kalian bisa cek di link deskripsinya, guys. Ini akan saya copy, Ctrl C, kemudian akan saya paste di sini, guys. Ctrl V. Yup. Nah, jadi ini timernya bergerak dia sesuai dengan lagu kita, guys. Oke. Jadi kita sedikit kecilkan dulu size-nya. Kita perbesar dulu gambarnya. Setelah itu kita posisikan dia, guys. Kita apa namanya? Kita tempatkan dia dulu di tengah-tengah, guys. Apa ini? Oh, Trojan Pro. Oke, tidak masalah. Kita klik Window Aligns. Nah, ini dia. Kita posisikan dia di tengah-tengah dulu, guys. Oke, setelah itu kita taruh dia di bawah. Kalian bisa gunakan tombol panah bawah pada keyboard, guys. Kemudian kita kecilkan lagi size-nya. Kemudian kita posisikan dia di bawah. Atau kalau kalian tidak yakin apakah dia sudah berada di tengah-tengah, kalian bisa gunakan penggaris yang tadi kita panggil dia Ctrl titik 2. Nah, itu dia. Jadi ini sudah di tengah-tengah. Setelah itu kita tambahkan teks lagi, guys. New text. Kita masukkan nama artis mungkin. Kita kasih huruf besar. Kemudian kita posisikan dia. Ctrl Z. Kita kembalikan dulu. Kemudian kita klik cap lock-nya lagi, guys. Jangan sampai huruf besar. Kemudian kita posisikan dia di atas. Oke. Setelah itu kita tambahkan teks lagi untuk judul lagu. Judul lagu. Oke, kita size-nya kita kecilkan sedikit. Kecilkan lagi. Oke. Oke, kalian gunakan selection tool untuk memindahkan judul lagunya ini, guys. Untuk mengepaskanlah dia. Oke. Ctrl titik 2. Oke, kita coba play dulu, guys.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu guys. Kemudian kita akan membuat efek 3D-nya sekarang. Oke, jadi dari sini kita klik kanan lagi guys. Kita masuk ke new, terus ke kamera. Nah, jadi ini dia sudah keluar, langsung saja klik OK. Oke, klik OK. Kemudian kalian tekan F4 dulu guys. Oke, jadi setelah kalian tekan F4, dia akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita setting menjadi 3D guys. Jadi kita klik yang di sebelah sini, kita buatnya 3D. Adjustment layarnya ini tidak usah. Terus ini semua kita buat 3D. Terus musiknya tidak usah. Setelah itu kita klik kanan lagi guys. Klik kanan lagi. Kita new null object. Kemudian kita kaitkan ini guys, lambang Naruto-nya ini. Kita kaitkan ke null object. Oke, jadi lambang yang di kamera ini kita kaitkan ke null object-nya. Terus kemudian kita buka transform. Terus kita buat 3D juga di sini guys. Kemudian tekan Alt, kemudian klik stopwatch orientation-nya ini. Kemudian ini kita ganti guys. Kita hapus. Kita ketikkan wiggle kurung buka 0.8,24 kurung tutup. Oke, nah jadi posisinya sudah sedikit miring kayak gitu guys, kayak rebahan gitu. Tapi ini kalau dijalankan dia gerak-gerak gitu guys. Tapi ini lemot sekali, sumpah ini lemot sekali. Kemudian adjustment layernya ini kita posisikan dia di paling atas guys. Nah, seperti itu. Kemudian kita klik kanan lagi di sini, kemudian kita masuk ke kamera lagi guys. Kemudian klik OK. Kemudian kalian pilih tanda kameranya ini, kalian klik. Nah, di sini kita posisikan dia sekarang guys. Kita bisa setting dia seperti ini. Kita klik mouse-nya dan tahan dia seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat bagian 3D-nya guys. Jadi kita mulai dari ini dulu guys. Spektrumnya ini kita bisa cek klik yang ini guys. Kemudian kalian bisa klik ini juga. Kalian bisa klik ini terus Alt. Nah, ini dua bagian. Kemudian kita gunakan ini guys. Selection tool. Kita buat dia sedikit maju ke depan. Oke, jadi dia akan maju itu guys. Kita coba lihat, kita hilangkan dulu titiknya. Nah, ini dia. Dia akan maju ke depan. Ini akan membuat efek 3D. Kemudian kita cari garisnya ini. Kemudian kita tarik ke depan juga guys. Nah, ini akan membuat efek 3D-nya. Kemudian garisnya ini, kalian nariknya ingat di tanda panah birunya ini guys. Kalau nggak gitu nggak mau dia. Nah, seperti itu kalian tarik ke depan. Oke. Kemudian pindah ke shape layer 3, kita tarik ke depan lagi. Ini sih sebenarnya sesuai selera kalian sebenarnya guys. Nah, kita cari audio spektrum yang warna hijaunya itu. Oke, jadi kalau nggak salah ini dia. Terus dengan ini, yap, betul. Terus kita tarik dia ke depan. Oke. Kemudian selanjutnya yang nomor 4. Shape layer nomor 4-nya ini kita tarik ke depan lagi. Kemudian kita lihat audio spektrumnya. Kalau nggak salah yang ini dia.
betul. Kita tarik ke depan juga. Oke, terus garis yang terakhir tarik ke depan. Terus audio spektrumnya kita tarik ke depan juga. Kemudian untuk ininya, judul lagu tarik sedikit. Oke. Kemudian judul lagunya kita tarik sedikit lagi. Kemudian artisnya kita tarik sedikit saja. Kemudian timer kita tarik sedikit ke atas. Seginilah. Judul lagunya saja kita tarik ke atas. Yep. Oke, sudah selesai. Yep, jadi ini sudah selesai guys. Dan kita lihat apakah dia sudah menjadi 3D. Oke, kemudian kita bisa hapus kamera duanya ini guys. Kita delete saja dia. Oke. Kemudian kita coba lihat hasilnya. Kita play dulu guys. Jadi ini sudah selesai, jadi kalian tinggal rendering saja, atau mungkin kalian bisa tambahkan beberapa efek lainnya. Jadi kita tinggal klik file, terus export, add to render, kemudian kita setting untuk outputnya ini, kita gunakan yang QuickTime saja. Kemudian formatnya kita rubah dia di animation. Oke, jadi ini sudah di animation. Oke, klik OK. Berarti ini sudah oke, audio juga sudah oke, tinggal klik OK. Kemudian tinggal render. Oke, jadi sekian untuk tutorial hari ini. Terima kasih karena sudah menonton video ini dan sampai jumpa.